Jadi pertama sambil menunggu, memang kita sebagai orang Islam artinya harus punya kepatuhan terhadap pemerintah yang sah, bahwa itu jelas firman Tuhan, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan pemerintahmu. Ulil amri itu pemerintah, penguasa. Pemerintah sudah menganjurkan bahwa menghadapi virus corona ini sampai hari ini masih ada peningkatan. Karena kemarin dulu tuh jam 12 siang situ diumumkan breaking news itu yang terjangkit sekitar 1046 lah gitu. Nah sekarang tadi siang tuh sudah 1264 kalau nggak salah. Jadi masih terus meningkat. Makanya penekanan untuk menghindari kumpul-kumpul, bersalaman langsung dan sebagainya kita turuti. Adapun umat Islam yang masih meragukan kalau Jumat gimana, diliburkan enggak? Ini jadi masalah. Ini kadang-kadang sudah masalah hukum urut jadinya tuh. Saya menjawabnya tidak usah pakai dalil nakli, tapi dalil akli sajalah. Katakan sholat Jumat itu dapat berlian, ya, tapi di sampingnya ada macan. Ini kan musuh juga. Apa ngambil berlian dulu, apa lari dulu? Lari dulu itulah, itu maksud gitu. Udah selesai. Ya, bagaimanapun kita pakai dalil akli sajalah. Apalagi itu nyawa, harta saja. Kita lagi sholat di sawah, sampai di kebun, gabah sudah masuk di karung, lalu kita sholat duhur, tiba-tiba gabah kita di karung ada yang ngambil. Apa kamu teruskan sholat apa ngejar maling dulu? Udah jelas, itu udah jelas kok. Jangan minta dalil-dalilnya gitu, karena zaman Nabi belum ada corona. Dan corona itu musuh kita yang tidak kelihatan mata. Jadi pada akhirnya kita ikuti saja. Termasuk pengajian malam Senin. Ini saya tahu ini lagi sedang semangat-semangatnya ngaji, tapi ya bagaimana? Ya kan gitu. Saya tidak melarang siapapun datang sini, kan gitu. Tapi tetap nanti caranya seperti ini. Kita jaga jarak. Kemudian ya sudah kita pasang speaker di luar, mereka bisa ngaji, ya kan? Jadi tidak diliburkan, tapi caranya online saja gitu. Yang mau hadir tetap tidak mungkin saya tolak ya, silakan, cuman ya jaga jarak, nggak perlu salaman lagi lah gitu, betul nggak? Jadi saya juga ini bawa antiseptik atau apa ini, Detol ini selalu kalau bersalaman, karena saya nggak sampai hati untuk menolak orang salaman juga. Setelah itu ya saya bersihin lagi gitu. Nah setelah itu baru kita tawakal ala Allah. Jadi orang tawakal itu begini, mobil kita masukkan ke dalam garasi, mobil kita kunci, garasinya kita kunci, gerbangnya kita kunci. Setelah itu kita tidur, tawakal tu ala Allah. Itu benar. Tapi kalau mobil itu ditaruh di pinggir jalan, terus tidak dikunci, terus kamu pergi tidur bilang tawakal tu ala Allah, yang nggak benar begitu mah. Jadi tawakal itu tetap prosedurnya harus kita SOP-nya sesuai dengan SOP. Setelah kita melakukan segala langkah-langkah yang harus kita lakukan, sebab tawakal itu Allah itu adalah di penghujungnya setelah kita berusaha seperti itu kan. Jadi ya kita tetap aja hati-hati, tetap bawa alkohol atau apa saja, cuci tangan sering-sering,
pakai masker boleh, tapi kalau sarung tangan itu tidak efektif sebetulnya, karena bagaimanapun tetap nempelnya di sarung tangan, dan virus itu kalau di benda, di barang itu 2-3 jam nih baru matinya. Jadi kalau kita tidak sering mencuci juga sarung tangan, sama aja bohong namanya kan gitu. Masih mending ya kita nggak pakai sarung tangan tapi kita sering mencuci tangan, gitu aja saya kira. Tetapi nanti pada akhirnya tetap bagaimanapun banyak orang yang badannya membawa virus corona tapi dia tidak terinfeksi, dia tidak sakit. Kenapa? Ya karena tubuhnya kokoh. Betul nggak? Saya mengerti dan saya percaya virus itu menular. Sifat penularannya ya berbeda-beda, ya kan? Antara penyakit AIDS penularannya melalui hubungan seksual, kan gitu, melalui hubungan darah. TBC melalui udara karena virusnya berterbangan. Kalau corona adalah bukan dengan bersentuh, tapi terhirup masuk ke dalam hidung kita ini, dalam mulut kita ini. Makanya jadi kalau yang kena corona, kalau batuk, ya makanya jangan dilulus sembarangan. Makanya pakai apa namanya? Pakai ini kan supaya menjaga orang lain supaya jangan ketularan dan kita juga jangan ketularan. Tetapi pada akhirnya akan apapun pencegahan kita lakukan, akhirnya depend on, tergantung kepada kekebalan tubuh kita. Kekebalan tubuh kita dari mana? Ya dari stabilitas, keamanan, kedamaian, ketenangan, kemesraan, rasa cinta. Itulah. Coba saya silakan tanya kepada seorang dokter. Tuberkulos itu menular, betul. Tapi kenapa suaminya nggak ketularan? Istrinya kena TBC, kok suaminya tidak? Padahal makan bareng, tidur bareng, malah cium-ciuman bareng ya. Kalau cium-ciuman bareng-bareng nggak? Tapi kenapa nggak ketularan bertahun-tahun? Ya karena suaminya kokoh, imunitasnya tinggi. Nah padahal si orang ini tetangganya mati, istrinya lagi menangis sedih. Dia datang takziah, di situ dia batuk, ketularan kan karena dalam keadaan sedih. Makanya tolong dijaga pencegahan secara medis betul, tetapi tetap ketahanan tubuh juga harus dipertahankan. Jaga kedamaian di hatimu itu, ya kan begitu. Barangkali saja melalui ngaji ini hati kamu jadi damai, itu meningkatkan kekebalan tubuh kita, ya kan begitu. Akhirnya Pak, dengan iman juga kok akhirnya. Yang menolak virus itu iman kita juga kok. Nah makanya kita menganjurkan kepada siapapun menghadapi ya musibah virus corona ini ya silakan waspada, tetapi jangan sampai menjadi panik. Karena ketika rasa panik, ketakutan berlebih-lebihan, maka justru itu menyebabkan Anda menjadi rapuh, ya percayakan sajalah. Peribahasa Indramayu mengatakan mangsa mati ya wong dawa. Ya jelas begitu kira-kira ya, jadi jangan salah paham. Kemudian ketika ada yang menanya, Pak Kiai, ini virus corona ini apakah ini azab dari Allah karena kita banyak dosa? Ya mungkin saja. Mengapa tidak? Karena kita juga mengaku kita banyak dosa kok. Tetapi tolong takdir Tuhan jangan kau bikin ada garis-garis demarkasi, jangan sampai ada garis-garis dikotomi di dalam takdir Tuhan. Jangan kau dikotomikan takdir Tuhan dengan seleramu sendiri. Kalau orang yang kena musibah itu orang yang engkau cintai, engkau mengatakan sedang diuji oleh Allah. Tetapi kalau yang kena musibah itu orang yang kamu benci, kamu mengatakannya azab dari Allah. Ya sudahlah, kita doakan saja semuanya, moga-moga
yang sudah terjangkit sembuh, yang belum terjangkit mudah-mudahan terhindar siapapun, dan jangan ada kebencian kepada siapapun. Agama saya tidak menyuruh saya untuk membenci suku saya yang berbeda, tidak menyuruh saya membenci orang yang agamanya beda, saya tidak menyuruh orang yang pikirannya berbeda, saya hanya disuruh mencintai siapapun, itu saja. Dan damailah hatimu. Makasih, insya Allah corona juga nggak mempan kok.